Jadi setan itu ada 9 departemen. Setan itu ada 9 departemen, termasuk departemen agama, departemen sosial, departemen perdagangan. Yaitu setan yang bekerja di departemen perdagangan berarti setan yang kerjanya ada di pasar. Yang biasanya orang bawa duit bisa habis untuk belanja, bahkan sampai bisa ngutang. Itu namanya setan yang bekerja di departemen perdagangan. Ya, ngomong-ngomong itu seragam udah lunas, Bu? Udah lunas, Bu? Belum? Masalahnya saya tahu banget, Bu, yang namanya ibu-ibu itu 1 tahun ganti baju berapa kali, suaminya itu aja. Saya kadang kasihan, Bu. Iya, suaminya itu aja, istrinya 1 tahun mau ini ganti seragam, mau ini ganti seragam. Ibu-ibu yang saya muliakan dan saya hormati, ada penyemangat kita dalam bulan Ramadan. Ketika kita hadir di majelis taklim pada bulan Ramadan, kita hadir untuk menjalankan sholat tarawih. Setiap langkah kita itu akan dihitung 1 tahun ibadah. Makanya Rasul Muhammad SAW menyebutkan 3 bulan yang berturut-turut, yaitu bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan. Ar-Rajaba syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahri ummati. Bulan Rajab itu adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala, bulan Sya'ban adalah bulan kata Rasul, bulan Ramadan itu adalah bulannya umatku. Kenapa bulan Rajab disebut di situ bulannya Allah? Karena ketika bulan Rajab Allah mempunyai hajat mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ditugaskan salat 5 waktu. Sebenarnya 50 waktu, karena ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasul, apa yang kau tugaskan, diberi tugas oleh Allah?" Nabi Muhammad menjawab, "Saya dikasih tugas 50 rakaat sholatnya, 50 waktu." Lalu Nabi Musa suruh minta korting terus sampai 9 kali, Bu. Makanya kita setiap hari 1 malam 1 kali 24 jam sholat 5 waktu semuanya kita membaca at-tahiyat 9 kali. Karena Nabi Muhammad naiknya itu 9 kali, Bu. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibah tulillah. Ketika Nabi Muhammad menghadap Allah, Nabi Muhammad memuji kepada Allah seperti itu. Lalu Allah menjawab, "Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh." Rasulullah ingat kepada umatnya, Rasulullah juga menjawab, "Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin." Itu naiknya 9 kali. Itu sudah 9 kali aja, Nabi Musa disuruh naik lagi. Karena Nabi Muhammad gak enak, masa udah 9 kali saya naik minta dikorting. Seandainya Nabi Muhammad itu naik lagi, Bu, bablas gak ada sholat tuh, ya kan, dikorting lagi di rakaat, 5 sholat 5 waktu. Nah itu karena udah malu, akhirnya Nabi Muhammad tidak mau naik lagi, sehingga kita diwajibkan 1 malam 1 hari 1 malam menjalankan sholat 5 waktu. Makanya bulan Rajab disebut bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Sya'ban disebut bulannya Nabi Muhammad karena turun ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turun ayatnya pada bulan Sya'ban. Makanya Rasulullah mengatakan bulan Sya'ban itu adalah bulanku, karena di situ Allah mengajarkan, memerintahkan untuk berselawat kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang mau berselawat kepada Rasulullah itu termasuk adalah orang-orang pilihan. Kita biasa, Bu, sholat 5 waktu biasa, Bu, tapi belum tentu setiap hari kita membaca sholat.
Jadi selawat ini kita penting, Bu. Selawat ini pasti diterima ketika kita membaca selawat. Dan ketika kita membaca selawat pun disampaikan oleh malaikat kepada Nabi Muhammad, itu bukan kita saja, tapi orang tua kita juga disampaikan kepada Nabi Muhammad, wahai Rasul, si fulan bin fulan berselawat kepadamu. Makanya Rasulullah itu ketika orang membaca salawat salam, itu ruhnya dibalikin lagi, Bu. Dibalikin lagi ke tubuhnya Rasulullah, sehingga Rasulullah itu bisa menjawab salam kita. Berarti kategorinya, bahasanya, Rasulullah itu tidak wafat, cuman pindah alam. Jadi di alam barzah, kalau kita bawa kitab namanya di kitab Mafahim Yajib Antusoha, karangan Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, di situ Rasulullah itu hidup sempurna di alam barzah dan bisa mendengar kata-kata kita, percakapan kita, omongan kita bisa dengar. Itu Nabi Muhammad SAW. Maka kita semuanya, ibu-ibu mau masak, lagi nyapu, duduk, lihat TV, main HP, ketika membaca selawat itu nyampe. Baca selawat itu lebih mudah daripada baca zikir. Kalau zikir itu harus ada connect, ada antara hati dan pikiran, itu ada busuk. Tapi kalau baca selawat, pamer pun mendapatkan pahala, dan itu dibalas oleh Rasul Muhammad SAW. Makanya tadi juga disampaikan, salah satu orang yang tidak bisa melihat wajah Rasul Muhammad SAW pada yaumul kiamah nanti adalah apabila disebut asma Nabi Muhammad tidak mau membalas salam ataupun membaca salam. Jadi kisahnya kayak gini. Suatu ketika Siti Aisyah sedang jarum baju, Bu. Jarumnya jatuh. Ketika jatuh dicari dengan penerangan, nggak ketemu. Tapi ketika Rasul Muhammad SAW assalamualaikum masuk ke dalam rumah, seluruh ruangan tersebut itu terang benderang, sehingga Siti Aisyah ngambil jarum tersebut itu tanpa ragu karena saking terangnya. Diambillah jarum tersebut, sehingga terucap dari lisan Siti Aisyah, ya Rasul, ma'adwaka wajhaka ya Rasulullah, alangkah terangnya wajahmu ya Rasulullah. Lalu Rasul menjawab, wa wailun liman lam yara wajhal wajhi yaumal qiyamah, celakalah bagi orang-orang yang tidak bisa melihat wajahku pada yaumul qiyamah. Lalu Aisyah menjawab, lam yara wajhaka ya Rasulullah, siapa orang yang tidak bisa melihat wajahmu ya Rasulullah? Rasul menjawab, idza zukirtu lam yusalliya alayya, apabila namaku disebut, orang tersebut tidak mau membaca salam dan sholawat. Itu kalau kita mendengar asma Muhammad disebut, Nabi Muhammad kita sebut, kita tidak membaca salawat kepada Rasulullah, itu ciri-ciri orang tidak bisa melihat wajah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajahnya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tabassum, Bu, terlalu tersenyum, senyum semuanya, Bu. Kalau kita senyum kan mulutnya doang. Kalau Rasulullah itu semuanya tersenyum, Bu. Makanya seseorang ketika punya masalah mau curhat dengan Rasulullah, lagi melihat mukanya, itu sumpeknya, masalahnya hilang, Bu. Itu ketika melihat wajah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda sama saya, Bu. Kalau ibu datang ke rumah saya mau curhat permasalahan, yang tadi punya masalah satu jadi punya masalah dua. Beda dengan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wajahnya tabassum, selalu tersenyum. Itu Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Syahrul Sya'ban Syahri, dan bulan Sya'ban itu adalah bulanku, kata Rasul. Wa Ramadan asyari ummati, dan bulan Ramadan itu adalah bulan yang umatku. Karena apa? Karena pada bulan Ramadan nanti pahala Allah Subhanahu wa taala itu ngasih diskon ngobrol pahala kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bulan Rajab kita melakukan satu amaliyah, pahalanya 70 derajat. Kalau bulan Sya'ban 700 derajat. Kalau bulan Ramadan itu 7000 derajat. Makanya walaupun bahasanya kita tawakufan taklim, tapi nanti bulan puasa masih ada kultum, kuliah subuh, sholat tarawih dan sebagainya.
kita maksimalkan di situ. Ya, karena sholat tarawih biasanya kalau sholat tarawih kan kayak gitu Bu. Kalau awal-awal Ramadan itu DKM biasanya bingung. Kalau awal-awal Ramadan itu DKM biasanya bingung. Bingungnya kenapa? Masjidnya kekecilan. Iya, kekecilan. Akhirnya biasanya DKM mikir, ini kayaknya tahun depan harus digedein masjid. Karena jamaahnya itu nggak muat. Giliran nanti Bu, tanggal 20 ke atas, mikir lagi itu DKM. Ini masjid kayaknya kegedean. Jadinya nggak jadi gedein. Malah dikecilin karena jamaahnya kurang. Jadi semakin tanggal tua semakin tua itu malah semakin maju. Ya, karena saya pernah sholat tarawih di PUP sektor 5 dekat SDIT At-Taqwa itu. SDIT At-Taqwa. Ya masih mending Bu, masih mending karena ada yang 23 rakaat, ada yang 10 rakaat. 10 apa 11? Nah, ketika saya udah sampai di situ, tadinya jamaahnya banyak banget Bu. Giliran saya terusin sampai 23 karena mayoritas di situ sholatnya 23. Nggak tahunya tinggal 2 baris apa 3 baris. Tadinya kan keluar-luar, padahal itu udah tanggal tua. Saya juga sampai heran, ini luar biasa. Sholat tarawih itu tanggal 20 Ramadan masih begini banyaknya. Nggak tahunya yang belakang itu pada pulang cuma 8 rakaat doang. Nggak apa-apa, mending Bu daripada sama sekali. Makanya boleh Bu sholat sunnah, sholat tarawih kalau ibu capek itu sambil duduk itu nggak apa-apa Bu. Sholat sunnah sambil duduk itu nggak apa-apa. Kalau sholat wajib, kalau kita kuat berdiri itu wajib berdiri. Tapi kalau sholat sunnah walaupun kita kuat berdiri, kalau mau duduk itu sah sholatnya, nggak apa-apa. Cuman pahalanya 50%. Iya, pahalanya cuma 50%. Yang berdiri 100%, yang duduk 50%. Itu dalam kitab fikih udah jelas Bu. Jadi kalau yang udah uzur nenek-nenek di belakang udah sambil duduk nggak apa-apa. Itu tetap sah sholatnya, cuman pahalanya dikurangi 50%. Ibu-ibu yang kami muliakan, terus Rasul Muhammad SAW menuliskan dalam hadis, ar-rajabu litadhiril badan wa sya'bana litadhiril qalbi wa ramadhana litadhirir ruh. Bulan Rajab adalah untuk mensucikan badan, bulan Sya'ban untuk mensucikan hati, bulan Ramadan untuk mensucikan ruh. Kenapa bulan Rajab untuk mensucikan hati, mensucikan badan? Karena pertama disyariatkan yang menjalankan sholat itu pada bulan Rajab. Dalam hadis Rasul Muhammad SAW, apabila kita sholat 5 waktu dalam satu hari, itu bagaikan kita mandi 5 kali. Kalau satu hari kita mandi 5 kali, berarti tidak ada kotoran dalam tubuh kita. Bulan Sya'ban untuk mensucikan hati, karena bulan Sya'ban itu kita disuruh memperbanyak istighfar, memperbanyak selawat kepada Rasul Muhammad SAW, itu mensucikan hati. Wa Ramadan litadhhiri ruh, dan bulan Ramadan untuk mensucikan ruh, karena bulan Ramadan itu kita seperti malaikat, gak makan, gak minum. Di siang hari itu sesuatu yang halal pun itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya puasa itu termasuk untuk melatih daripada kejujuran. Ini ada kisah di perumahan Bu. Bapak-bapak pas hari Minggu, kalau bapak-bapak pas kerja kan istri nggak tahu di sana puasa apa enggak. Nah pas hari Minggu kan libur Bu. Nah istrinya pagi-pagi ke pasar. Bapaknya lapar kali. Terus kebetulan di dalamnya situ ada air panas, nyeduh sarimi Bu. Nah nyeduh mie instan, diseduh mie instan, dimakan, selesai istrinya pulang. Orang Indonesia kan biasanya habis makan keringetan Ibu ya. Nah jidatnya dikeringetan. Terus istrinya nanya, Pak, Bapak kok kayak masuk angin? Emang kenapa? Itu Bapak keringetan pagi-pagi, orang Ibu aja dingin.
Iya Bu, kali kerokin dong Bu. Akhirnya dikerokin tuh sama istrinya. Lah karena dikerokin nggak merah-merah, orang nggak keringet, nggak masuk angin. Karena tengkurapnya terlalu lama, akhirnya dia muntah Bu. Muntahnya itu yang keluar mie. Padahal semalam sahur pakai nasi. Akhirnya ibunya janggal. Ini gua apa kayaknya nggak puasa di pagi-pagi sudah makan mie. Karena itu melatih daripada kejujuran, itu bulan puasa. Nah ini kita semangat menghadapi bulan puasa, yaitu ingat-ingat doanya tadi apa Bu? Masih hafal? Allahumma paksain. Insya Allah semangat. Semangat ngaji, semangat taraweh, semangat sholat. Saya tambahin dikit, dan termasuk ketika kita hadir di majelis taklim, setiap makanan, ya makanya saya setuju banget di majelis taklim itu biasanya kan ada makanan Bu. Saya setuju banget ibu-ibu yang bawa tas. Saya setuju, ya ada yang bawa tas Bu. Nah terutama yang tasnya gede, saya setuju banget Bu. Karena apa? Karena setiap makanan yang ada pada majelis taklim sudah dibacakan selawat, zikir dan sebagainya, makanan itu menjadi sifaun, menjadi obat, dan akan tampak keberkahannya kalau kita makan di majelis taklim. Makanya nanti kalau ada yang sisa-sisa itu taruh aja di tas Bu. Makanya saya setuju. Udah tahu sendiri ya Bu ya. Itu pokoknya makanan minuman yang sudah dibacakan selawat Nabi Muhammad SAW, zuharat fihil barakah, maka akan tampak keberkahan. Keberkahannya apa? Ketika makanan itu kita makan, minuman itu kita minum, di dalam tubuh kita makan dan minuman itu akan berontak memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ketika kita hadir di majelis taklim. Makanya bulan Ramadan nanti jangan kayak main bola Bu, ada babak penyisihan, semifinal, perempat final sampai final. Kalau bisa itu setiap hari tarawih walaupun tidak di masjid, di rumah pun silahkan. Kalau semuanya 23 kok repot, ya semampunya 8 kayak apa berapa kayak di rumah. Supaya apa? Supaya kita tidak terlewat dengan Lailatul Qadar. Tidak terlewat. Kalau kita tarawih terus 30 hari kalau bulan puasa, baca Quran 30 hari tersebut, maka kita pasti kita mendapatkan Lailatul Qadar. Makanya biasanya 10 terakhir itu biasanya udah berat, udah mulai berat. Karena setannya kayak gitu Bu. Setannya luar biasa, godanya itu luar biasa. Yang tadinya awal bulan itu ngumpulnya di masjid, akhir bulan udah mulai ngumpul di Marrakas, ya sampai macet. Makanya orang hadir di majelis taklim, hadir kita kayak gini itu beratnya luar biasa. Karena setan itu mempunyai tiga senjata. Ketika kita hadir pada majelis ilmu, senjata pertama itu tali, yang kedua paku, yang ketiga serbuk. Tali apabila kita mau hadir di majelis taklim, ketika kita duduk di rumah kita diikat oleh setan. Kalau kita kok diikat bisa, berarti kita nggak jadi hadir di majelis taklim. Terus kalau semuanya ikatannya itu lepas, kita bisa hadir di majelis taklim. Tapi di majelis taklim juga setan masih menaruh paku Bu. Menaruh paku di tempat duduk kita. Makanya kalau orang ngaji itu kadang-kadang nggak betah pantatnya, geser kanan, geser kiri kayak gitu. Kadang-kadang malah ada yang tengok kanan, tengok kiri, terus lihat sandal, tabur. Ada yang gitu. Terus ada yang kuat di majelis taklim. Nah setan kan masih satu, punya senjata satu, serbuk. Serbuknya ditaburin di mata-mata kita. Nah serbuk itu ditaburin ke mata kita, ketika mata kita kena, ngantuk. Makanya tadi saya sampaikan orang yang hadir di majelis taklim kebanyakan ngantuk. Mudah-mudahan ini kayaknya nggak ada yang ngantuk ini Bu. Ya, mudah-mudahan nggak ada yang ngantuk. Berarti pahalanya luar biasa. Paham nggak paham? Kira-kira paham nggak Bu? Paham. Pahamnya apa coba? Allahumma paksain. Apalnya itu tadi. Paling hafal itu. Ibu-ibu yang kami muliakan, ini sudah menunjukkan hampir jam 11. Kurang lebihnya mohon maaf, saya
bisa silaturahmi di sini. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya di sini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal baik, amal yang semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur, diberkahi keluarganya, keturunan kita diberikan keturunan yang soleh dan solehah, dan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah bi barakati sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah wa atubu ilaih maghfirna bi halalika wa min fadlika ma siwak. Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wa la farqina wa rasuluna fahman nabiyyin mursalin wa ilhaman malikan rabbina Allahumma faqina fid din wa فتاة عارفين وتعالى من بدك الصالحين. اللهم اجعلنا مغفورا بقلوب المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبشرنا بالغنى وبلغنا الى مئة وعشرين سنة فالله الحمد وهو ارحم الراحمين. اللهم سلمنا وسلم من حضر عندنا وسلم اولادنا وسلم ذريتنا وسلم جماعتنا من آفات الدنيا وعذاب الاخره ومن فتنتهما برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf atas Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian teman-teman tausiah yang telah disampaikan oleh Ustadz Mabarun. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita dan dapat menambah semangat kita di bulan Sya'ban dan bulan Ramadan nanti. Amin ya robbal alamin. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe apabila Anda belum subscribe di channel saya. Terima kasih telah menonton sampai detik akhir. Saya Titi Setiasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.